Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Freddy Kartiko dengan NPM Q1C020008. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan baja panas dengan palu raksasa. Dan di sini saya sudah menyiapkan referensi untuk menambah wawasan umum. Ya, kita langsung saja membacanya ya. Dibanding besi, baja cenderung lebih kuat dan mudah dibentuk. Pada kalimat ini, kita sudah mengetahui alasan mengapa lebih banyak digunakan baja dibandingkan besi untuk proses pembuatan entah itu baut atau komponen lainnya yang dibuat di suatu pabrik. Dan juga proses pembentukan baja sangat bervariatif, mulai dari proses konvektor hingga penggunaan kupola atau kubah-kubah khusus. Ya, pada proses ini yang dimaksud dengan proses konvektor dan kupola atau kubah-kubah khusus adalah proses peleburan bajanya ya. Ini dapat digunakan dengan menggunakan dapur, entah itu konvektor atau kupola. Keduanya memang memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin meleburkan atau mencairkan baja, tetapi keduanya juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita harus dalam suatu pabrik harus meminimalisir kekurangan dan harus memaksimalkan kelebihan ya. Dan juga baja pertama kali dikenal dan diperjualbelikan pada abad ke-19, dan penggunaan baja digunakan di konstruksi jalan, rel kereta api, dan berbagai infrastruktur bangunan lainnya. Ya, di sini jelaskan dengan awal ya bahwa baja itu dimulai dikenal dan diperjualbelikan pada abad 19, dan penggunaan konstruksinya itu bisa di konstruksi jalan, kereta api, atau infrastruktur lainnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lihat saja videonya secara langsung ya, agar lebih mudah untuk memahaminya, untuk memahami proses pembuatan bajanya. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di videonya ya. Pada video ini kita sudah disajikan ya pada pandangan awal dengan banyaknya baja-baja yang sudah setengah jadi dan mentah. Maksud setengah jadi dan mentah di sini adalah bahwa baja yang mentah tadi itu bahwa baja tersebut belum melakukan proses apa-apa, hanya saja baja tersebut sudah dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Dan baja yang setengah jadi di sini maksudkan bahwa beberapa baja yang sudah dibentuk ya di sini ya, sudah dibentuk tapi bukan bentuk yang sempurna dan sesuai keinginan, makanya dapat dibilang setengah jadi. Dan juga pada video kali ini saya mungkin tidak akan menjelaskan keseluruhan video ini, tapi saya akan mengambil bagian-bagian yang penting saja dalam pembentukan besi baja panas dengan palu raksasa. Baiklah, kita langsung saja tonton videonya ya. Pada awal video sini kita diperlihatkan ya dengan seorang konstruktur yang memilih baja sesuai dengan ukuran dan diameter yang diperlukan dalam pembentukan komponen tersebut. Komponen yang akan dibentuk di industri tersebut. Setelah dipilih oleh konstruktur, maka baja tersebut akan dibawa oleh forklift. Nah, di sini yang saya bilang tadi, baja yang setengah jadi tadi ya, baja yang mentah tadi ya. Inilah baja yang mentah yang belum dibentuk tapi sudah diukur sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, baja yang sudah mentah dan setengah jadi tadi dibawa oleh forklift dan dimasukkan ke dalam mesin oven. Dan pada mesin oven ini fungsi untuk memanaskan baja pada suhu tertentu sehingga akan mudah dibentuk oleh palu raksasa. Dan proses oven ini beda ya dengan proses konvektor dan proses dapur kupola yang kita bahas di awal tadi. Kalau proses di awal tadi itu fungsi untuk mencairkan logam ya, sehingga nanti akan dicetak dengan
akan dibentuk lebih mudah. Tapi pada pembentukan besi baja panas dengan palu raksasa ini tidak dicairkan, hanya saja dipanaskan dengan suhu tertentu sehingga baja tersebut akan menjadi merah seperti ini ya. Dan kita lihat juga di sini, perhatikan bahwa mulai dari awal pengambilan baja hingga proses keovenan ini bisa dibilang semi modern ya, karena masih menggunakan tenaga manusia, tapi juga sebagai pengendali, dan tapi juga menggunakan forklift ya. Selanjutnya, setelah baja tersebut dipanaskan dengan mencapai suhu tertentu, maka baja tersebut akan langsung ya dicetak menggunakan palu raksasa. Nah, dan inilah palu raksasa yang saya maksud di awal tadi ya. Dimana pada palu raksasa di sini fungsinya untuk membentuk ya baja yang sudah dipanaskan tadi, yang baja yang merah seperti ini yang memiliki panas tertentu, yang akan dibentuk oleh palu raksasa dengan bentuk yang sesuai yang diinginkan oleh pabrik industri tersebut. Setelah dibentuk, nah ini bahkan pembentukan bajanya menggunakan dua forklift ya, untuk jenis forklift lah untuk membentuk baja tersebut dengan palu raksasa. Dan inilah bentuk keseluruhan dari palu raksasa tersebut. Nah, setelah dibentuk, baja yang sudah dibentuk tadi dimasukkan kembali ke dalam mesin oven. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar baja tersebut memiliki tingkat kepanasan yang sesuai untuk dilakukan untuk proses penyembuhan. Dan fungsi dari proses penyembuhan tersebut adalah agar baja tersebut memiliki tingkat kekerasan yang tinggi. Kan kita sudah baca di awal tadi bahwa baja ini mudah dibentuk dan mudah dipanaskan. Tapi kalau sudah jadi, maka baja itu tidak boleh memiliki struktur yang mudah untuk dibentuk lagi, tapi sudah memiliki baja yang memiliki tingkat kekerasan yang tinggi ya. Makanya dilakukan proses penyembuhan. Nah, setelah diangkat oven ini, baja sudah jadi. Sudah dibentuk. Nah, di sini mesti dilakukan proses pembentukan ya. Sudah dibentuk. Di sini secara bertahap ya bentukannya. Sudah dibentuk. Nah, maka baja yang sudah dibentuk tadi itu dimasukkan ke dalam dalam air. Kita lihat di mana ya? Oh, di sini ya. Nah, ini ya baja yang sudah dipanaskan tadi ya, yang sudah dipanaskan hingga merah seperti ini. Ini sekitar ratusan ya derajatnya ya ini ya. Sudah dipanaskan tadi, diangkut dan dimasukkan dalam air ya. Di sini air mengalir. Fungsinya, dan proses inilah yang dinamakan dengan proses penyembuhan atau proses membuat baja dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Ya, di sini dimasukkan ya penyembuhannya, dicelupkan, dan setelah dingin baru diangkat. Nah, dan sudah jadi seperti itu. Nah, dan inilah baja yang tadi yang sudah disepuh dan sudah dibentuk lagi oleh mesin yang lain dan besi yang baja ini sudah siap dijual ya. Nah, sudah lihat ya beberapa baja sudah siap dijual. Jadi pada intinya, pada proses pembentukan besi baja dan palu panas dengan palu raksasa ini, baja tersebut dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu dan dibentuk oleh palu raksasa. Setelah itu, maka baja tersebut akan didinginkan yang disepuh dan dikikis oleh mesin lain untuk membentuk keinginan yang sesuai. Maaf ya, di sini listriknya mati hidup, kurang stabil, jadi cahayaannya kurang. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, setelah baja tersebut telah selesai dibentuk, tahap sini adalah
tahap pembuatan model apa saja yang ingin dibuat di baja tersebut. Nah, di sini di tahap inilah kita proses pembuatannya ya. Nah, ini bahan sudah jadi dan ini sudah siap untuk dijual atau dikirim ke konsumen yang ingin membeli. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video pembentukan baja panas dengan palu raksasa kali ini. Nah, terima kasih telah menonton.